Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Danu Pratama, absen 30 dari kelas 12 IPA 1. Saya di sini akan menceritakan kisah rakyat tentang Malin Kundang. Cerita Malin Kundang sendiri telah menjadi cerita rakyat turun-menurun yang selalu diceritakan orang tua kepada anaknya sebagai teladan agar anaknya tidak menjadi pembangkang dan tidak durhaka. Langsung saja kita mulai ke ceritanya. Pada zaman dahulu, di sebuah perkampungan nelayan pantai air manis di daerah Padang, Sumatera Barat, hiduplah seorang janda bernama Mande Rubaya. Mande Rubaya bersama seorang anak laki-laki. Dia memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Malin Kundang. Mande Rubaya sendiri amat sangat menyayangi anaknya yang bernama Malin Kundang itu. Serta Malin sendiri merupakan anak yang rajin dan sangat menuruti orang tuanya. Nah, Mande Rubaya ini sudah tua. Ia hanya mampu bekerja sebagai penjual kue untuk mencukupi kehidupan anaknya. Hingga pada suatu hari, Malin jatuh sakit. Sakit yang sangat amat keras. Nyawanya hampir melayang, namun akhirnya ia dapat diselamatkan oleh usaha keras ibunya setelah sembuh dari sakitnya. Kini, setelah sembuh, ia makin disayang oleh ibunya. Mereka adalah ibu dan anak yang saling menyayangi. Lalu, kini Malin sudah dewasa. Ia meminta izin kepada ibunya untuk pergi merantau ke kota. Karena saat itu sedang ada kapal besar yang merapat di pantai air manis. Ibunya berkata, "Jangan Malin, ibu takut terjadi sesuatu dengan tanah rantau di sana. Menetaplah saja di sini, temani ibu." Ibunya berkata begitu setelah mendengar keinginan Malin yang ingin merantau. "Ibu tenanglah, tidak akan terjadi apa-apa denganku," kata Malin sambil menggenggam tangan ibunya. "Ini kesempatan, Bu. Karena belum tentu setahun sekali ada kapal besar yang merapat di sini. Aku ingin mengubah nasib kita, Bu. Izinkanlah." Malin memohon dengan sangat memohon. Malin sangat memohon kepada ibunya. Akhirnya, setelah permohonan itu diajukan oleh Malin hingga sangat-sangat memohon sampai menggenggam tangan ibunya. Akhirnya ibunya mengizinkan. "Baiklah, ibu izinkan. Cepatlah kembali Malin, ibu akan selalu menunggumu, nak." Ibunya berkata seperti itu sambil menangis. Meski dengan berat hati Mande Rubaya mengizinkan anaknya pergi. Kemudian Malin dibekali nasi berbungkus daun pisang sebanyak 7 bungkus. "Untuk bekalmu di perjalanan," kata ibunya sambil menyerahkan bekal tersebut. Setelah itu berangkatlah Malin Kundang ke tanah rantau dan meninggalkan ibunya sendirian. Beberapa waktu kemudian, jika ada kapal yang datang merapat, ia selalu menanyakan kabar tentang anaknya. Ibunya selalu berkata, "Apakah kalian melihat anakku Malin? Apakah dia baik-baik saja? Kapan ia pulang?" Tanya ibunya. Namun, setiap ia berkata kepada awak kapal atau nahkoda, tidak pernah mendapat jawaban satupun. Malin tidak pernah menitipkan barang atau pesan apapun kepada ibunya. Bertahun-tahun Mande Rubaya terus bertanya. Namun, jawaban tak kunjung ada yang didapatkan oleh Mande Rubaya. Tubuhnya semakin tua, kini ia jalannya mulai terbungkuk-bungkuk. Pada suatu hari, Mande Rubaya mendapat kabar dari nahkoda yang dulu membawa Malin. Nahkoda itu memberi kabar bahagia pada Mande Rubaya. "Mande, tahukah kamu, anakmu kini telah menikah dengan gadis cantik, putri seorang bangsawan yang sangat kaya raya."
Ucap nahkoda saat itu. Lalu ibunya menerka-nerka. Dia berbicara sendiri. "Malin, cepatlah pulang kemari, Nak. Ibu sudah tua, Malin. Kapan kau pulang?" Dia merintih pilu setiap malam. Ia yakin anaknya pasti datang. Nah, benar saja. Tak berapa lama kemudian, di suatu hari yang cerah, dari kejauhan tampak sebuah kapal yang megah dan indah berlayar menuju pantai. Malin Kundang menjadi saudagar sukses. Orang kampung berkumpul. Mereka mengira kapal itu milik seorang sultan atau seorang pangeran. Mereka menyambutnya dengan sangat gembira. Mandirubaya amat sangat gembira mendengar hal itu. Ia selalu berdoa agar anaknya selamat dan segera kembali menjenguknya ketika ia bertemu. Sinar keceriaan mulai menghampiri ibunya kembali. Ibunya sangat senang menunggu kedatangan Malin. Namun, hingga berbulan-bulan semenjak ia menerima kabar Malin dari nahkoda itu, Malin tak kunjung kembali untuk menengoknya. Ketika kapal itu mulai merapat, terlihat sepasang anak muda berdiri di anjungan. Pakaian mereka berkilauan terkena sinar matahari. Wajah mereka cerah, dihiasi senyum karena bahagia disambut dengan meriah. Mandirubaya juga ikut berdesakan mendekati kapal. Jantungnya berdebar keras saat melihat lelaki muda yang berada di kapal itu. Dia sangat yakin sekali bahwa pria itu adalah Malin. Lelaki muda yang ada di kapal itu, dia sangat yakin bahwa itu adalah anaknya, Malin Kundang. Belum sempat para sesepuh kampung menyambut, ibu Malin terlebih dahulu menghampiri Malin. Ia langsung menghampiri dan memeluk Malin dengan sangat amat erat, seperti orang yang sedang rindu dengan anaknya. Ia takut kehilangan lagi. Ibunya berkata, "Malin anakku, kau benar anakku kan?" Katanya menahan isak tangis karena gembira. Ibunya sangat senang karena ia telah bertemu anaknya setelah sekian lama. "Mengapa begitu lamanya kau tidak memberi kabar, Malin?" Setelah ibunya berkata begitu, Malin terkejut karena tiba-tiba dipeluk seorang wanita tua renta yang berpakaian compang-camping itu. Ia tak percaya bahwa wanita itu adalah ibunya. Sebelum dia sempat berbicara, istrinya yang cantik itu meludah sambil berkata, "Wanita jelek inikah ibumu? Mengapa dahulu kau bohong padaku?" Ucapnya dengan sangat sinis. "Bukankah dulu kau katakan bahwa ibumu itu adalah seorang bangsawan yang sederajat denganku?" Mendengar kata-kata pedas istrinya, Malin Kundang langsung mendorong ibunya hingga terguling ke pasir. "Wanita gila! Aku bukan anakmu," ucap Malin dengan sangat kasar. Mandirubaya tidak percaya akan perilaku anaknya. Ia jatuh terduduk sambil berkata, Malin, anakku, aku ini ibumu, Nak. Mengapa kau jadi seperti ini, Nak?" Malin Kundang tidak memperdulikan perkataan ibunya sama sekali. Dia tidak akan mengakui ibunya. Ia malu kepada istrinya melihat wanita itu beringsut hendak memeluk kakinya. Padahal ibunya sampai terseret-seret karena rindu dengan anaknya. Malin menendangnya saat ibunya ingin memeluk kakinya sambil berkata, "Hai wanita gila, ibuku tidak seperti engkau, melarat dan kotor." Wanita tua itu terkapar di pasir, menangis dan sakit hati. Orang-orang yang melihatnya ikut terpana dan kemudian pulang ke rumah masing-masing. Mandirubaya pingsan dan terbaring sendiri. Ketika ia sadar, pantai air manis sudah sepi. Dilihatnya kapal Malin semakin menjauh. Ia tak menyangka Malin yang dulu sangat ia sayangi tega berbuat sedemikian rupa. Akhirnya hati ibunya sangat perih dan sakit. Lalu tangannya ditengadahkan ke langit sambil berdoa. Lalu ia berkata, "Ya Tuhan,
Kalau memang dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya. Tapi kalau memang dia benar anakku yang bernama Malin Kundang, aku mohon keadilanmu ya Tuhan. Dia berdoa sambil menangis merintih. Tak lama kemudian cuaca di tengah laut yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi gelap. Hujan tiba-tiba turun teramat lebatnya. Tiba datanglah badai besar yang menghantam kapal Malin Kundang, lalu sambaran petir yang menggelegar. Saat itulah kapal Malin Kundang hancur berkeping-keping, kemudian terbawa ombak hingga ke pantai. Esoknya saat matahari pagi muncul di ufuk timur, badai telah reda. Di kaki bukit terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal Malin Kundang. Tampak sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia. Itulah tubuh Malin Kundang, anak durhaka yang kena kutuk ibunya menjadi batu karena telah durhaka. Di sela-sela batu itu berenang-renang ikan teri, ikan belanak, ikan tenggiri. Konon ikan itu berasal dari serpihan tubuh sang istri yang terus mencari Malin Kundang. Sampai sekarang jika ada ombak besar yang menghantam batu-batu yang mirip kapal dan manusia itu, terdengar bunyi seperti lolongan jeritan manusia. Terkadang bunyinya seperti orang yang meratap sambil menyesali diri. Ampun bu, ampun. Konon itulah suara si Malin Kundang, anak yang durhaka kepada ibunya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.